Warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini saya mendapat kejutan yang sangat indah, ketemu sahabat lama saya, Ustadz Alfian Tanjung. Apa kabar Ustadz? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang sahabat lama? Beliau ini dulu ya Ustadz pernah mondok di Porong. Ya, Lapas Porong. Beliau ini memang pejuang, kita semua tahu, dan ini yang membuat saya selalu mengagumi beliau ya. Terus ingat nggak Ustadz, saya setiap hari Jumat suka ngirim apa? Rendang. Dendeng. Jadi dan macam-macam menu. Saya suka kirim. Ingat sama emak di kampung. Saya suka kirim tiap hari Jumat karena beliau kan kasihan jauh dari keluarga. Jadi kan siapa lagi yang merhatikan, dan alhamdulillah sekarang Ustadz udah bebas ya. Alhamdulillah. Terus gimana nih Ustadz, semenjak Ustadz bebas dari Porong, apa aja nih kegiatannya? Ya, buat semua sahabat semua, dengan Uni saya panggil Uni Elva, seorang penulis yang nggak tahu apakah bukunya terus bertambah atau tidak, saya nggak tahu lagi. Kegiatan sepulang dari penjara, saya seperti biasa kembali berhadapan dengan dinamika umat. 3 titik saya, yaitu rumah, masjid, dan umat. Jadi kegiatan saya sampai sekarang, saya berjumpa dengan Bu Elva di posisi di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Maka ini bagian daripada kembalinya saya ke, kalau bahasa si Pitung, kembalinya si Pitung dari untuk menghadapi berjuang lagi para penjajah-penjajah yang pernah membuat tokoh-tokoh kita banyak dikriminalisasi, termasuk saya tentunya. Kegiatan rutin kembali, ke umat kembali, ke masjid kembali, dan ke generasi muda kembali, begitu. Iya, Masya Allah. Jadi memang saya ikutin ya kadang-kadang itunya prokesnya Ustadz di YouTube gitu. Ustadznya nggak ada perubahan, nggak ada takut-takutnya. Ya, Ustadz, apakah kemarin Ustadz itu sempat mondok di Porong itu tidak membuat Ustadz jera? Saya punya catatan buat pemirsa, buat teman-teman di rumah, sahabat-sahabat semua. Ketika saya akan dimasukkan ke Porong, itu prosesnya kan panjang, berliku-liku. Penyidik pernah bilang gini sama saya, Ustadz, itu pasal yang disangkakannya tidak masuk. Saya dipaksa-paksakan oleh atasan saya. Jadi mungkin ini catatan penting. Proses yang saya alami selama 4 tahun pemenjaraan itu adalah satu bentuk kriminalisasi mutlak 100% atas keinginan Bapak Mulyono, yang saya konfirmasi ketika saya umroh ke Mekah berjumpa Habib Rizik. Habib menanyakan, ada apa Ustadz? Masalah apa ada dengan Bapak Mulyono? Karena Bapak Mulyono meminta agar saya dipenjara 8 tahun. Ya, semoga Allah akan balas dia, dan kita lihat pembalasan sudah mulai dari penampakannya, diantaranya dengan tahi lalatnya yang berpindah-pindah. Ustadz tidak berubah, tetap tidak berubah, tetap dengan apa, orang-orang mungkin ada ya yang tadinya ya membela ini, sekarang berubah menjadi penjilat. Ternyata Ustadz enggak ya, tetap istiqomah dengan pendiriannya. Kenapa Ustadz? Ya, saya pikir rumusnya kan, pelajari kebenaran dengan cara yang benar, maka kamu tahu siapa yang salah. Betul. Jadi kita tidak menyalahkan orang lain, dan juga kita tidak mengklaim kita benar, kita orang yang benar. Betul. Dan orang yang paling benar, itu tidak boleh. Kalau ditanyakan begitu, paling tidak mungkin saya yang secara darah, saya ini orang Minangkabau, saya orang Tepian dan Malinjau. Kami memang punya kebiasaan nantarasokan dikatokan, nantapikiakan dikatokan. Jadi kita tidak pernah berubah bahwa pembelaan kepada kebenaran bukan karena ada prestisius, bukan karena ada argo, bukan karena ada tarif. Kita tidak akan membayar apapun kecuali bahwa al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Allah, maka janganlah engkau ragu-ragu. Maka keraguan akan membuat pintu masuk para iblis dan makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab, yang membuat kita punya resiko tidak bisa masuk surga. Nauzubillah. Ya Allah, Masya Allah. Dan ini tuh nggak sembarang-sembarangan loh teman-teman, punya prinsip seperti ini. Kalau memang tidak kuat, nggak mungkin banyak kok tokoh-tokoh yang sudah goyah, malah sekarang malah menjadi penjilat-penjilat gitu, sangat banyak kita lihat. Dan alhamdulillah sebagai orang awak, katanya orang Minang yang kita tahu ya, kayak Pak Nasir, Buya Hamka, tokoh-tokoh Minang itu memang luar biasa gitu loh. Jadi tidak
tidak golongan orang-orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati. Ya Ustadz ya. Yang kita cari sebenarnya bukan membela tokoh ya Ustadz, tapi kebenaran. Dan kebenaran itu memang harus mutlak kita perjuangkan. Nah Ustadz, selanjutnya Ustadz, sekarang itu kita Presiden kita Pak Prabowo sudah sah seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana ini kegiatan-kegiatan Ustadz untuk di bidang politik untuk 5 tahun yang akan ke depan? Alhamdulillah ini ada pertanyaan yang sesuai dengan yang sudah saya kerjakan sejak tanggal 10 September 2023. Kami dari Gerakan Memilih Pemimpin Amanah yang diinisiasi di saat saya dalam penjara, namanya Gempa. Dan Gempa ini sudah menyelenggarakan PPI Pendidikan Politik Islam Angkatan ke-34. Angkatan terakhir itu kita lakukan di Palembang pada tanggal 23 bulan Mei, tanggal 22 Mei hari Kamis tahun 2025, dan itu sebagai bentuk perwujudan bahwa kita tidak akan membiarkan negeri ini dicaplok oleh orang-orang yang berkeinginan membuat negara kita menjadi provinsi negara bagian dari Cina. Ya terus terang saja memang Cina ini sedang merancang agar Indonesia ada di bawah cengkeraman mereka. Maka kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan terbiasa menjadi pelanggan tahu bulat goreng dadakan, sudah mepet baru kaget. Kita harus lakukan persiapan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kelalaian kita hari ini akan jadi beban berat buat generasi di belakang. Kata kuncinya 2029 harus diantisipasi dengan adanya Undang-Undang 45 yang palsu. Maka orang yang bukan orang Indonesia asli, dia punya kemungkinan menjadi presiden, karena presiden threshold partai itu 0%. Jadi kemungkinan orang-orang Cina bisa menyiapkan 2 orang pasangannya, wakil dan presidennya adalah orang Cina. Dan ini menurut saya harus menjadi tidak ada lagi Undang-Undang Indonesia asli. Bukan tidak ada lagi, adanya undang-undang pasal 7 UUD itu telah memberikan ruang dan peluang yang besar untuk orang yang tidak jelas asal akar kewarganegaraan dan kebangsaannya. Dan ini sebetulnya sebuah kekacauan tata negara kita yang membuat banyak pihak menyayangkan adanya undang-undang revisian, undang-undang amandemen yang merupakan sebuah pintu masuk negeri kita akan dipimpin oleh orang yang bukanlah orang Indonesia yang dikenal pribumi, dan pribumi itu adalah orang Muslim. Menurut penjelasan Pak Soekarno. Betul. Itu yang bisa saya sampaikan bahwa kegiatan saya dan kawan-kawan di seluruh Indonesia saya prioritaskan untuk Jawa Raya dan Sumatera Raya. Itu yang bisa saya jawab. Oke, jadi Ustadz masih terus bergerak gitu kan untuk persiapan 5 tahun yang ke depan, dan kita memang butuh orang-orang seperti ini teman-teman, orang-orang yang tidak hanya berdakwah tapi tidak memberikan kecerdasan kepada masyarakat tentang politik. Kadang-kadang ada pernyataan begini Ustadz, jangan bawa politik, agama, jangan dakwah politik di masjid. Itu gimana menurut Ustadz? Sebagai respon terakhir ya buat para pemirsa, saya Alfian Tanjung. Di masjid adalah wajib untuk membahas soal politik. Politik harus dibicarakan di masjid, politik strategis dan politik keumatan. Yang tidak boleh politik praktis dan politik pribadi. Intinya umat Islam harus berpolitik untuk memahami bahwa ada hal-hal yang harus diterangkan dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan tidak akan diberikan kecuali kita rebut. Kita akan merebut kekuasaan dengan cara-cara yang sistematis, cara-cara yang heroik, dan cara-cara perang politik yang tentu tidak dibahas secara vlog atau wawancara atau dengan pola-pola YouTube. Kita tentu tidak. Kita akan hadapi ini dengan sangat serius. 2029 adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik yang lain, dan kita akan perang kepada siapapun yang memandang bahwa kita tidak punya kemampuan. Pesan terakhir dari saya, jangan mempertuhankan uang. Kita punya pengalaman di Jakarta, 20 triliun modal si Ahok tetap kalah dengan kekuatan Basra, Barisan Ulama Madura, Barisan Sipitung, Kopasandi, dan seluruh gerakan-gerakan yang ada telah membuktikan uang yang sebanyak itu tidak laku untuk memenangkan kepentingan politik. Bagaimana itu bisa menjadi virus positif, itu bisa menjadi refleksi dan menjadi cermin belajar untuk semua. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada para pemirsa, dan itu Bu Elva.
Ustadz, sekarang kan dulu saya sama Ustadz itu kan pendukung Pak Prabowo ya Ustadz. Kita pendukung Pak Prabowo dulu. Dan sekarang alhamdulillah Pak Prabowo sudah jadi presiden. Ustadz, harapannya Ustadz dengan pemerintahan yang baru ini? Ya, Pak Prabowo hari ini presiden. Kalaupun kita ingin mempersiapkan melanjutkan dukungan kita kepada Pak Anies, menurut saya itu bisa berjalan satu helah nafas ya. Nggak usah dibenturkan karena Prabowo de facto presiden hari ini dan Pak Anies adalah the potensial presiden. Tokoh-tokoh yang harus itu. Melihatnya sebagai sebuah kemungkinan. Harapan yang jelas Pak Prabowo sebenarnya kalau boleh saya sampaikan pada masyarakat, beliau itu sudah meminta kepada masyarakat, "Woi, tolongin gua dong. Woi, gua ini ribet nih ngadepin Mulyono dan teman-temannya." Nah, itu sebetulnya begitu. Kalau apakah ada tanda-tanda seperti itu? Oh iya, kalau orang yang mampu membaca filsafat politik, orang yang bisa membaca yang tersirat terkandung maksud, yang tersembunyi terkandung pesan, itu sebenarnya beliau. Kalau orang Minang jagonya itu. Enggak, memang itu. Alun takile lata kalam. Iya, artinya memang itu yang ada. Dan saya pikir sementara itu dulu buat Bunda karena ada yang menunggu saya untuk berangkat. Dan kepada pemirsa kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kok yang nutup Ustadz sih? Gimana? Yang nutup saya? Saya kembali sama yang punya hajar. Teman-teman, sebenarnya saya pengen banyak yang ingin saya korek sama beliau ini, tapi ternyata beliau sudah ditunggu karena akan menjadi khatib Jumat ya. Jadi insya Allah lain kali Ustadz kalau ke Surabaya jangan lupa hubungi saya ya Ustadz. Ini saya kasih buku saya sama Ustadz sebentar, saya ambil. Ini juga oleh-oleh Ustadz dari Sumatera Barat. Saya baru pulang dari Padang soalnya Ustadz. Nah ini buku saya yang kedua, cerita tentang ranah Minang buat Ustadz. Ya, saya terima ini bukunya. Jangan rampas imanku. Dibaca ya Ustaz ya. Nah ini masakan ini dari Sumatera Barat, kerupuk balado, ikan bilik, semuanya buat Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak sudah ngikutin obrol-obrolan saya sama Ustaz Alfian Tanjung. Insya Allah kita ketemu lagi dan mudah-mudahan Ustaz sehat selalu dan terus berjuang. Terima kasih semuanya. Dan teman-teman juga begitu semua di Jawa Timur berjuang dan menang untuk bangsa dan negara dan agama kita. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sedikit ini